Ini saya mau cerita ini, ya, biar tidak bosan ini. Ya, tadi malam pas lagi baca-baca komentar di konten Ngompol yang sudah 500 episode lebih di Ngompol ini, tiba-tiba ada WA masuk. WA. Kalau kita lihat pakai HP itu, begitu ada WA, kan jedul itu di layar tuh, nomor aja itu, tanpa nama itu. Karena belum tak simpen. Si pengirim hanya menuliskan kalimat. Intinya buat lihat video yang dia kirim linknya. Saya mendapatkan data penggunaan private jet 10 Januari 2024 dengan manifest nama 13 orang. Halim Perdana Kusuma, Denpasar, Bali. Saya mau tanya, ini menggunakan private jet buat apa? Buat kemana? Bawa apa? Nah, rupanya video yang dia kirim itu adalah rapat dengar pendapat dengan Mendagri. Itu DKPP, KPU, dan Bawaslu. Ini oh ya. Dari yang tak lihat itu, ada salah satu anggota DPR yang mengajukan pertanyaan dengan kritis. Nah, pertanyaan itu menyangkut soal privat jet yang dibooking KPU dan berdasar manifest berisi 13 orang. Si anggota ini bertanya, itu disewa kemana dan dalam rangka apa kok pakai jet itu? Nah, ini gayeng ini. Lah saat menjawab, itu Pak Hasim bilang tuh, ketua KPU itu, mereka menyewa untuk melakukan monitoring logistik. Nah, waktu dijawab begitu, tak kira sudah clear ya. Jebulnya itu ternyata itu Bu Wakil Rakyat kita itu ngerti itu sewa pesawat itu ke Bali. Ternyata monitoring ke Bali. Oh boy. Tanggalnya 10-11 Januari tahun bulan kemarin. Nah, dikejarlah tuh pertanyaannya itu. Ngapain monitoring logistik ke Bali? Tanya anggota DPR ini. Wah, kendel ini anggota DPR. Harusnya anggota DPR ya kayak gini nih, harus kritis. Nah, meski nyewa privat jet dengan waktu 1 bulan sebelum pemilu. Lagian di Bali, adakah wilayah yang susah atau sulit diakses? Nah, sayangnya waktu sidang udah kelewat malam. Saya lihat itu. Sehingga pendalaman atas materi tidak dilanjutkan. Ini makin mempertontonkan bahwa penyelenggaraan pemilu kemarin itu luar biasa nggak profesional, cenderung ya ugal-ugalan. Banyak masalah. Ngeri banget ini penyelenggaraan bisa pakai duit semaunya sendiri gitu. Nyewa jet. Lah ditambah, belum lama DKPP juga lagi-lagi mengenakan hukuman pada semua komisioner KPU. Lah Begawan sampai bingung. Entah sudah berapa kali wis ping piro itu komisioner KPU kena sanksi. Ora kapok. Lah hebatnya walaupun sudah berkali-kali disanksi kena masalah, mereka tidak mendapatkan sanksi pemecatan. Masih tetap glender aja. Masih gaspol terus. Lah bagi Ngompolers yang nggak percaya, komisionaris KPU dinyatakan bersalah berulang kali. Jejak digitalnya mudah kita temukan. Baca tuh. Berapa kali putusan DKPP menyatakan bersalah. Ini ibaratnya 7 orang ini luar biasa hebatnya. Mesti ada wong pusat nih. Dekengan wong pusat ini. Wong jelas ada kesalahan berulang loh. Tetap saja menjabat. Lah mengapa DKPP nggak berani memecat? Ada apa itu? Lah sebenarnya bila kita nyimak RDPU atau rapat dengar pendapat sama DPR. Wah, ini omongannya wakil rakyat kita bikin merah telinga. Ya harusnya wakil rakyat begitu. Di belanja bani sono suwak. Pejabat kita itu memang berkulit tebal. Panganane bong tahu, rebung itu, rai gedek itu. Bu, kalau telinganya merah ya, bu kupingnya terbuat dari apa ya, bebal itu. Ya kok sama sekali tidak merasa malu dengan cecaran anggota DPR, dengan berbagai hal yang terjadi. Lah Begawan ini nak mumet dewe itu, deloke melihat acara dengar pendapat itu kan isin itu. Pejabat-pejabat kita sekelas itu. Ini drama ya mau beneran mau sandiwara. Kita kan malah mikir.
Keruwetan pemilu dan pilpres lalu, salah satunya kan disebabkan cara pengelolaan penyelenggaraan pemilu oleh KPU. Iya toh? Gimana dengan pilkada serentak besok, November itu? Apakah ya morat-marit seperti ini? Nah ini masyarakat harus mengawasi. Apa mereka-mereka ini sengaja dipertahankan demi kelancaran pilkada yang dimaui segelintir orang? Malah ada wakil rakyat kita menyebut loh, para penyelenggara ini bergelimang kemewahan. Orang isen gitu. Diloknya begitu, ndak izin. Tidak hanya privat jet, namun disebut juga terlihat dugem. Tahu dugem, minum-minum mabuk-mabukan serta main wanita. Ini sudah kebangetan itu kalau ada anggota dewan yang mencecar para pejabat-pejabat penyelenggara pemilu. Ini dilontarkan di rapat resmi loh ini. Di sidang Komisi 2 DPR. Mestinya pihak yang dituduh gitu ya marah. Lantas suasana jadi panas gitu. Tapi enggak kok. Tetap berjalan biasa-biasa, ceringis, ketawa ketiwi. Beda banget sama rapat Komisi 3 apa sama Menko Polhukam zamannya Pak Mahfud dulu. Sampai tuding-tudingan segala, sampai tantang-tantangan segala. Memperhatikan sekali para penyelenggara negara kita ini. Wah, ciloko. Itu kan sebutan serius toh. Enggak main-main. Kok sama sekali tidak tersinggung tuh orang-orang itu. Kan malah bikin kita gumun, aneh toh. Ya bener kalau memang mukanya bebal, kupingnya tebal. Dan sulit diterima nalar. Yang makin lama, gimana negara bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas? Kalau cara-cara penyelenggaranya seperti itu. Bila yang menyelenggarakan pemilu dan pilkada, model menjalankan tugasnya begitu. Apa memang nggak ada lagi tuh penyelenggara yang jauh lebih berintegritas? Lah punten-punten ini atuh, yang beginian dibiarin aja. Gimana nasib kita para pedagang gorengan? Kang Cilok, Kang Somai, gitu, Kang Pentol dan lainnya. Lah Begawan tuh mempertanyakan keberanian DKPP ini. Ada apa ini? Mengapa nggak berani memecat? Nah, Komisi 2 juga mengapa nggak mempertanyakan hal itu? Oh, itu mau ngetok-ngetokan ya iso. Nah kok ini kita nyecer keras, ekstrim, tapi nggak ada manfaatnya, tidak mempermalukan mereka, tidak mengubah perilaku mereka. Ngapain ini? Lah bener bahwa pilkada tinggal 5 bulan lagi. Garek 5 sasi. Tapi kita punya KPU provinsi di 38 provinsi loh. Tiap provinsi itu punya 7 komisioner. Artinya bila 7 komisioner KPU kinerjanya buruk, ya ganti saja. Ganti aja. Kita punya kok 266 komisioner provinsi yang bisa diseleksi lagi. Menggantikan 7 komisioner KPU nasional. Iya, masa mereka ikut gak bener? Enggak lah. 7 komisioner KPU pusat harus diganti. Iya ini. Ini usaha Begawan sebagai rakyat boleh loh. Saya memprotes. Memang ada beberapa komisioner yang tersangkut kasus. Namun prosentasenya lebih rendah. Lah KPU sekarang malah sering timbul polemik kok. Banyak masalah. Beda sama kepemimpinan Pak Arief Budiman dulu. Dan Pak Hasyim Azhari. Ketua KPU yang sekarang ini banyak masalah. Termasuk soal perempuan. Alah ngisi-sini toh. Memalukan. Padahal dia itu komisioner lama juga. Bukan orang baru. Mengapa kepemimpinannya tidak mencontoh apa yang dilakukan ketua KPU sebelumnya? Ayo dong. Mumpung pilkada masih 5 bulan lagi. Kita sama-sama bersuara. Supaya ini didengar. 7 komisioner KPU sekarang ini harus segera diganti. Jangan dibiarkan saja. Bekerja dengan semaunya sendiri. Oh ya ini. Perempuan wakil rakyat yang tadi bicara itu. Yang kedelai umum itu namanya Bu Reska Oktoberea. Beliau dari Demokrat. Wow, hebat itu. Jika nyimak apa yang disampaikan, tak akui Begawan kaget. Oh, rupanya ada kader Demokrat yang masih relatif muda dengan gaya penyampaiannya yang tajam. Kenapa selama hampir 5 tahun kita tidak mendengar namanya? Padahal Demokrat punya kader yang sangat berani dan cerdas. Wah, ini Mas Ahaye kudu ngajak Bu Reska di DPP tuh. Iya ini, keren itu. Keren banget cara penyampaian serta kritikannya ke para pejabat-pejabat itu. Banyak banget yang disampaikan. Nah, komentarnya juga tajam-tajam. Yang penasaran, bila dicek di channel DPR yang Komisi 2, wah, ya semoga dengan kekritisannya
Bu Rizka nggak dicopot atau dipindah komisi. Soalnya bagaimanapun, kini Demokrat mendukung pemerintah. Kalau Bu Rizka itu ngeritik KPU yang mendukung pemerintah, harusnya kan nggak boleh, KPU condong nggak boleh. Dan sorotannya bisa mengganggu kondusivitas pemerintah. Nah, di samping itu, KPU sekarang ini mau dinilai seperti apa, sudah membuat kemenangan bagi Prabowo dan Gibran. Hanya saja orang-orang kritis begini, apalagi pandangannya membuat merah telinga, ya tergantung di mana parpol si anggota dewan berada. Bila suaranya pedas, biasanya dari oposisi, seperti yang dilakukan wakil rakyat dari PDIP, Pak Junimat Girsang. Nah, Om Bengawan juga merasa janggal. Wong petinggi KPU wis nggak terhitung terbukti salah loh, bola-bali kena sanksi, masih bertahan di jabatannya. Apa yang bisa menjadikan begitu? Dukune kuat atau dekekannya orang pusat? Apa BKK-nya yang hebat? Nah, bila mereka masih tetap mengendalikan, pilkada serentak bisa terancam tidak terselenggara secara jujur dan adil. Ini mengkhawatirkan. Nah, kekhawatiran ini bukan tanpa dasar loh. Lah kita bisa temukan banyak fakta. Bagaimana kinerja penyelenggara itu. Tapi inilah konsekuensinya. Bila kekuatan pemerintah besar, makin vulgan saja. Wetok banget aksi-aksi banalitas dunia politik Indonesia. Nah, jika rakyat belum bergerak, jangan dianggap rakyat mempercayai, apalagi mendukung. Bisa jadi rakyat akhirnya tidak peduli dengan politik. Sehingga pondasi demokrasi kita bertahan terus dan tergerus. Efek berikutnya yakni tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah hasil pilkada akan melemah. Tidakkah ini meresahkan kita semua? Tidak khawatir. Ayolah, usulan kami, 7 komisioner KPU pusat, ganti segera. Salam kawan, salam kumpul. Dadah.